Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Sapitri dengan NIM 1814040006 akan menjelaskan resume materi pembelajaran setelah UTS. Yang pertama mengenai grup siklik. Definisinya yaitu grup siklik bisa beranggotakan terhingga atau bisa juga beranggotakan unsur-unsur tak hingga. Grup siklik yang beranggotakan banyaknya unsur terhingga dinamakan grup siklik berhingga, dan grup siklik yang beranggotakan banyak unsur tak hingga dinamakan grup siklik tak hingga. Dengan demikian, setelah mempelajari materi ini, kita dapat menjelaskan definisi dari grup siklik tersebut, menentukan generator dari grup siklik, membuktikan apakah grup merupakan siklik atau tidak, teorema-teorema yang berhubungan dengan generator, menentukan orde dari grup siklik dan grup suatu grup, menganalisa keterkaitan grup siklik dengan grup komutatif. Seperti definisi yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Definisi 1, grup G disebut siklik bila ada elemen A, elemen G sedemikian sehingga G di mana NA elemen Z. Elemen disebut generator dari grup siklik tersebut. Contohnya misalnya G 0, 1, 2, 3 adalah suatu grup terhadap penjumlahan G. Buktikan bahwa G tersebut adalah grup siklik. Penyelesaiannya G sama dengan 0, 1, 2, 3. Yang ditanya itu grup siklik dari subgrup G. Seperti yang bisa dilihat, kita bisa menemukan hasil dari G sama dengan 0, 1, 2, 3, yaitu 3. Pada grup satunya ada 1, 2, 3, dan 0. Dan di grup 2 nya ada 2 dan 0, dan grup 3 nya ada 3, 2, 1, dan 0. Definisi grup siklik terhadap perkalian itu sama aja dengan penjumlahan, cuman pada perkalian ini A nya dipangkatkan dengan N elemen Z. Contohnya seperti yang bisa dilihat, ada G min 1, 1, dibuktikan G adalah grup siklik, dan kita mendapatkan hasil bahwa G dengan min 1, 1. Selanjutnya mengenai grup simetri. Misalkan S suatu himpunan berhingga yang banyak elemennya adalah N, suatu pemetaan satu-satu dari S ke S sendiri disebut suatu permutasi dari elemen-elemen S. Banyaknya elemen dari S merupakan tingkat permutasi itu sendiri. Misalkan S A1, A2, A3, dan sampai AN. Dengan F suatu permetaan satu-satu dari S ke S, maka F adalah permutasi tingkat N. Itu contohnya. Selanjutnya kita masuk pada homomorfisme dan sifat-sifatnya. Pengertian homomorfisme, misalkan G dan G aksen adalah grup, maka pemetaan dari F G menuju G aksen disebut homomorfisme. Homomorfisme merupakan fungsi yang mempertahankan operasi yang disajikan dengan skema berikut, seperti yang bisa dilihat pada gambar. Contohnya, pengingat G dari Z ke Q min 0 yang didefinisikan Gx sama dengan 2x, di mana x elemen Z, maka G adalah homomorfisme sebab pertama G fungsi dari di mana x y elemen Z. Jika x sama dengan y, maka fx nya 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat y, maka fy. Yang kedua ada G homomorfisme di mana x y elemen Z, fx tambah y dipangkatkan 2x tambah y, bisa di 2x kali 2y sama dengan fx kali fy. Selanjutnya sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya itu ada teorema 1. Selanjutnya isomorfisme. Definisinya sekarang yang membuat lebih matematis ide bahwa dua grup G aksen dikatakan sama secara struktur atau isofrom. Sebelumnya kita diberikan penasaran mengenai grup isofrom.
Sebuah isomorfisme dari grup G ke grup G aksen adalah sebuah fungsi yang bersifat satu-satu pada dari ke dan untuk setiap X dan Y berlaku X, Y, F, Y, F. Grup yang kemudian dikatakan isomorf dan diberikan notasi G menuju G aksen. Teoremanya, jika F G menuju G aksen suatu isomorfisme dari G ke G aksen dan E adalah identitas dari G, maka F identitas dari G aksen dan juga AF untuk semua elemen G. Selanjutnya, reaksi ekuivalen. Reaksi ekuivalen adalah reaksi yang memenuhi ketiga sifat sekaligus refleksi, simetri, dan transisi. Selanjutnya ada teorema Lagrange. Definisinya, misalkan H suatu grup dari grup G dan A suatu elemen dari G, maka HA di mana H elemen H dan AH di mana H elemen H. Selanjutnya kita masuk pada indeks dari suatu subgrup, dimana jika H subgrup dari grup finite G, maka banyaknya koset kanan kiri H dalam G yang berbeda disebut indeks dari H dalam G, ditulis dengan IG dalam kurung H. Selanjutnya kita masuk pada subnormal dan subfaktor teorema Cauchy. Subnormal ialah misalkan H suatu subgrup dari grup G, subgrup H dikatakan subgrup normal dari G bila G Hg pangkat min 1 elemen H untuk setiap G elemen G dan H elemen H. Selanjutnya teorema fundamental homomorfisme. Teorema ini yang pertama, G menuju G homomorfisme adalah homomorfisme dengan kernel K, maka G adalah suatu grup dan fungsi G per K sama dengan G homomorfisme diberikan oleh seperti yang bisa dilihat pada gambar berikut ini. Baiklah, sekian penjelasan dari resume materi UTS saya. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.